20% jadi berapa DP-nya? DP-nya itu di 21.400.000. Oh, supaya kamu bisa lebih banyak dapat Iya. bonus-bonus lah Mm-mm. gitu. Bonus-bonus apa sih sebenarnya? Ini yang DP Oh, ini 20% ada barang ini buktinya ya? ada. Oh, dia tertulis juga ya. Mm-mm. Free foto booth, gitu-gitu. Free soto ayam, 100 pack. Oh, banyak free-nya ya? Oh iya sih, kita pasti tertarik sih. Banyak, karena memang dia tuh memberikan promonya tuh yang gila-gilaan, Bang Den. Dari dulu emang Dari begitu. dulu yang memang seperti itu. Karena kan kadang-kadang, makanya kadang-kadang tuh aku edukasi juga sama beberapa klien tuh. Kalau misalnya memberikan promo gila-gilaan tuh, kadang-kadang nggak wajar. Sedangkan yang kita ketahui nih Bang Den, venue Hmm. di Jakarta itu nggak ada yang namanya under 20 juta. Sedangkan misalnya untuk catering deh, katakanlah kalikan 50.000 per pack. Hmm. Kita itu kalkulasi aja, makanya aku bilang, ayo dong, coba dong. Untuk sebagai klien nih, calon-calon klien, coba belajar kalkulasi. Misalnya kayak catering, per pack-nya 50.000 kali 6 berapa? 30 juta. Untuk venue 20 juta. Belum dekorasi misalnya kan. Dekorasi tuh nggak ada di Jakarta tuh 10 juta, nggak ada. Paling kecil banget 15 juta. Di situ aja udah ketahuan berapa nominalnya. Nah, dia jual misalnya 600 pack 92 juta. Artinya dia jualan nggak dapat untung. Kamu pas dikasih free-free gini, kamu nggak kepikiran yang tadi dia omongin? Eh, udah kita hitung, maksudnya Heeh. kan ke aku yang di Balai Kartini kan ada dua tuh, Iya. bedanya cuma dikit doang bang, antara yang si Ayu Puspita dengan yang vendor satu lagi aku Heeh. tanya tuh bedanya dikit Cuma doang, kan kalau kita dan lihat dari mereka free-nya kan banyak banget kan. iya. Kamu nggak ngitung gini, ih dia banyak gini. Kemudian dia hilang gitu. Enggak, sampai hari Sabtu itu kita masih bahas nih. Oh besok apa namanya aman nggak Kak? Misalkan ngomongin dekornya nih ya Kak. Hmm, Kayak gini dekornya aman nggak? Aman gitu. Terus habis Heeh. itu ditanya lagi misalkan yang di samping kaca nih kan Heeh. ada tulisan gitu Wedding ya, sign. wedding sign, terus ditanya kamu mau surat Al-Qur'annya apa? Terus aku bilang ini. Oh ya udah, aku kan sampai situ masih, oh berarti lagi dikerjain nih, lagi Iya. dicetak gitu kan. Terus habis itu sampai akhirnya tanggal 6 jam 11 malam. Oke. Gongnya. Terus Heeh. dia admin aku lah ya, yang perantara wedding planner itu, Heeh. dia nelpon nangis-nangis. Dia bilang kan, Kak, hari ini ada 8 acara di 8 titik yang berbeda, itu cateringnya nggak ada semua, kata dia. Hah? Terus abis itu aku bilang, hah gimana maksudnya? Iya, cateringnya nggak ada yang datang, kata dia. Makanannya nggak ada gitu. Makanannya nggak ada. Ih, Terus, orang mau nikah sebentar mm-mm. lagi. Terus abis itu gimana nggak ada, Kak, ini orang cateringnya nggak datang gitu kan. Aku di situ masih berpikir si vendor catering nih yang bermasalah. Terus Oke. abis itu aku bilang, kok bisa cateringnya nggak ada gitu kan. Terus abis itu dia bilang, kamu ada backup plan nggak? Kayaknya besok acara kamu nggak akan terlaksana. Aduh. Terus aku langsung kayak, hah, backup plan jam 11 malam, mau backup plan kemana? Terus habis itu aku bilang kan kayak, eh, tapi dekornya hari ini aman. Aku tanya gitu kan, Kak, kamu mau masukin dekor pun nggak bisa, venue kamu belum dibayar. Hah? Jadi total kamu kasih dia uang itu berapa totalnya hari? 114.100.000. Itu udah dekor, Dekor, bayar venue, bayar venue, makanan. makanan, attire keluarga, Ih, jadi terus kan band, band fotografer, nggak ada apapun. yang penting bisa. Yang penting nikahnya, karena kebetulan keluarga aku jauh-jauh kan dari Medan, dari Pekanbaru. Terus mereka justru yang nguatin kayak, ya udah tujuannya kan sakralnya nikahnya. Siapa yang paling sedih pada saat ini? Mama sih Mama, mama, dua-duanya. mama sedih banget. Mama sedih banget dua-duanya. Mama bilang apa tuh? Tapi mama kayak nggak apa-apa deh, ya udah namanya musibah, nggak ada yang tahu kan. Tapi aku juga malu gitu kan, maksudnya kebetulan aku nikahnya sama dia uang kita sendiri berdua, jadi mungkin di situ mama juga nggak bisa marah kan. Tapi maksudnya kecewanya, mama sama papa udah ngundang temen-temennya mungkin kan, kayak jadinya Iya. sampai komen di TikTok aku aja pun ngomong, padahal lamaran kamu bagus banget Kak gitu kan. Aku di TikTok lumayan aktif ngupload kayak kegiatan aku kan, walaupun aku bukan TikToker gitu. Orang-orang pada komen kayak, dekor lamaran kamu bagus banget. Ya harusnya dekor aku nggak gitu. Aku sampai, kita tuh masih bikin mood board bang, sama si WO-nya pun masih ada gitu.
Harusnya tuh aku temanya tuh outdoor garden gitu venue yang aku bayarkan. Jauh. Suami gimana? Justru Saat dia itu sih yang nguatin aja. iya, justru dia nggak tidur, dia yang nelponin ke sana ke sini nyari sampai kita udah nggak tahu kan si venue-nya pun sebenarnya mau bantu, dia nggak ada apapun. Lu ngelihat nih orang beres apa gimana sih dari awal? Coba lu cerita. Lu kan lebih tahu kan dari tahun 2020. 20. Kalau dari segi personalitinya beres-beres, tapi dari segi manajemennya mereka itu. Manajemennya dan dia pengelola manajemen keuangannya juga tuh bobrok sebobrok-bobroknya. Dan dia juga tuh ya, kalau misalnya ini informasi aja. Kalau yang uang-uangnya itu ya, saya bilang nih informasi dari kawannya, kemarin ibu beli Lexus loh katanya gitu. Oh ya, oh kongret deh gitu dalam hati kita nih. Terus ada lagi, dia juga beli Alphard katanya gitu. Terus kemarin juga dia juga beli rumah 2 kan, sekaligus. Terus yang baru-baru ini bulan Agustus kalau nggak salah jalan-jalan ke Eropa. Oh, fleksinya kuat juga ya berarti ya? Parah banget. Oh. Iya, di situ. Kalau dari segi personalitinya dia baik, ini oke gitu-gitu segala macam. Kalau untuk segala mengadakan kayak apa ya bahasanya sosial ininya sama masyarakat ataupun anak-anak yatimnya juga bagus gitu. Tapi kan ya itu dia ini nggak bisa ngontrol keuangan. Jadi gatel kalau ngeliat duit. Jadi sebenarnya ini orang, dia itu terperangkap oleh keserakahan atau dia itu memang dari awal sudah punya planning untuk ngelakuin pola ini kalau menurut lo? Kalau ini sih menurut gue bukan terplanning, lebih ke kayak ini apa? Terpesona dengan duit banyak. Oh, OKB. terperangkap keserakahan Terperangkap berarti. dengan keserakahan. Dia ini OKB sistemnya ini apa? Orangnya. Di awal lo kenal 2020 udah begitu belum? Polanya sama. Yang dia tuh pernah melakukan itu kan dulu di 2020 tuh pernah. Kayak aku bingung terus dia cuman, kakak ini masih ada 2 minggu, tolong siapin backup plan dulu karena takutnya di hari kakak itu mereka nggak akan bisa jalanin. Aku langsung kayak, aduh aku gimana nih, aku harus gimana, aku udah cuman kayak nangis aja. Bukannya kan kalau gitu shock kan banget kayak, aku udah full nih, udah hamil 2 minggu, harusnya aku udah santai, aku mau kesini nih, mau perawatan ini, aku kesini nih, mau ini, maksudnya udah tinggal Mau menjalani hari santai, bahagia santai, kan? udah tinggal kayak checklist, kayaknya ini udah Mau tinggal dipingit gitu udah kan. Dia siap-siap pengen rapi menjalani hari aja. bahagia gitu. Terus dia dapat kabar kayak gitu, aku gimana ya gitu. Aku kayak gimana ya, ntar nikah kita gimana ya, jadi nggak ya gitu. Sama suami itu ngobrol tuh. Terus kayak aku takut banget, kayak aku jadinya merasa bersalah soalnya karena kan yang mau di sini kan aku, jadi suami kan maksudnya pasanganku kan ngikutin gitu bang, jadi merasa bersalah aja. Iya memang biasanya kalau urusan begini cewek kan yang ngatur. Jadi rasa bersalah aja jadi kena ke cewek ya. Tapi suami nggak nyalahin. Calon suami nggak nyalahin. Enggak sih, dia tuh kayak nggak apa-apa, udah tenang aja, kita masalah ini ntar dulu kita urusin buat gimana caranya nanti tanggal 20 tetap jalan. Oke. Jadi emang dia tuh diusahain gimana pun caranya, pokoknya tanggal 20 kita harus tetap ada acaranya. Amin. Gitu, karena kan undangan udah disebar, terus orang-orang juga udah tahu, masa sih kayak udah disebar nggak jadi gitu. Jadi dia usahain supaya tanggal 20 tetap jalan. Berarti harus cari uang lagi tuh. Benar. Uang kalian secara perekonomian ini udah nggak bisa. Dia udah nggak bisa, karena ini udah numpuk banget. 29 eman ya? 29 Kurang lebih ya? Kurang lebih segitu. 600 klien dalam satu tahun, itu termasuk wedding organizer, rajanya wedding organizer. Termasuk rajanya dia. Rajanya. Uangnya kemana setahu kamu pas di lokasi ngobrol itu? Uangnya kemana? Itu kita malah jadi kayak di rekeningnya nggak ada, di rekening itu nggak ada, semuanya duitnya sisa ratusan ribu, bahkan yang paling gede tuh cuman si staffnya aja tuh, si adminnya itu yang cewek itu paling gede dia risi rekeningnya tuh 2 juta. Hah? 2 juta. Kemana uangnya ya? Masalahnya kalau lihat di mutasi itu memang keluarnya ke DP venue ini, tapi uangnya nggak ada. Tapi nggak tahu. Maksudnya bang, untuk seukuran WO ya,
uangnya tuh paling banyak ada di tanggal 2 Desember. Di tanggal 2 Desember itu uang cuma 400 juta. Yang mana tanggal 6 itu ada 9 klien dan tanggal 7 itu ada 5 klien. Untuk 14 klien aja 400 juta kan nggak cukup, Bang. Kemana ya uangnya, bro ya? Kalau misalnya kita paham banget kalau kita sebagai pelaku bisnis di wedding organizer, sebenarnya dia itu yang memang fatal banget tuh pembelian barang-barang aset yang kayak barang-barang yang kayak mobil, rumah, terus jalan-jalan itu termasuk salah satu. Yang kedua juga dia itu buat nutupin klien-klien yang skema Ponzi tadi itu yang benar-benar nggak bisa kebendung, karena kan mereka ini kan harganya sangat sedikit, nggak terlalu mahal banget, Bang Den. Memang tergolong sangat murah banget untuk di wedding organizer-nya. Sedangkan mereka kan nggak semuanya bayar full payment kan. Ada yang bayar 20 juta, 30 juta, 40 juta, 70, paling besar banget di 90 juta. Istilahnya kan seperti itu. Nggak semuanya tuh misalnya harganya dipukul rata, katakan 50 juta kali 600 kali. Nggak gitu. Macam-macam beraneka ragam pembayaran. Jadi Iya. itu uangnya itu tuh nggak total yang 29 miliar itu bukan total uang yang kekumpul, tapi dana invoice klien yang sudah deal aja. Iya.